الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu. Kita masih membicarakan tentang dosa-dosa besar yang pembahasannya kita cuplik dari kitab Al-Kabair. Kita sudah membicarakan Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama yaitu asyirk, berikut ar-riya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas Al-Kabiratul Tsaniyah, dosa besar yang kedua yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa hak. Qatlun nafsi bighairil haq, membunuh jiwa tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman di dalam Al-Qur'an atas dosa ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 68, Allah mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan." Dan orang-orang yang tidak menyeru, tidak berdoa atau tidak menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, dia akan mendapatkan dosa atas perbuatannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan azab baginya pada hari kiamat. Akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan ia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, "Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Dan oleh karena itu kami tetapkan atas Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh jiwa ya bighairi nafsin, bukan karena dia telah membunuh sebuah jiwa yang lain, atau bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang menghidupkannya, yaitu menjaga jiwa manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah ia telah menjaga seluruh jiwa manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita beratnya dan besarnya dosa, ya, menumpahkan darah tanpa hak, menumpahkan darah manusia tanpa hak.
Terlebih lagi apabila yang ditumpahkan itu adalah darah seorang muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan itu sebagai salah satu dari sab'ul mubiqat, ya, seperti dalam sabda Nabi yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nabi mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kamu 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Fadzakara qatlan nafs allati harramallahu illa bil haqq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya adalah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Demikian pula ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang budiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki dalam sebuah hadis yang sahih, Ayyu dzambi a'zam indallahi ta'ala? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau jadikan bagi Allah sekutu padahal dialah yang telah menciptakanmu. Qal tsumma ay? Kemudian apa lagi? Qal, Nabi menjawab, "Antaqtula waladaka khasyata ayyat'ama'ak." Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Tsumma ay?" Qal, "Antuzani halilata jarik." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallahu ta'ala tasdiquha walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu surat Al-Furqan ayat 68 yang kita bacakan tadi. Nah, di dalam hadis-hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ya bahaya dan besarnya dosa membunuh jiwa tanpa hak. Demikian pula dalam beberapa hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tuqtal nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatl. Tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim melainkan atas anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosanya, karena dialah yang pertama kali mencontohkan perbuatan tersebut, pembunuhan tersebut. Yaitu salah satu dari 2 anak Adam yang telah mencontohkan kepada umat manusia dosa pembunuhan itu. Maka dosa pembunuhan ini adalah suatu dosa yang sangat berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nasi ila Allah thalathatun." Ada 3 orang yang paling Allah benci. Mulhidun fil haram, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, wa mutallibu dami imri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu. Ada 3 orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang melakukan kejahatan di tanah haram. Kemudian orang yang mencari tradisi ataupun mengikuti tradisi jahiliyah setelah ia memeluk Islam. Dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak untuk ditumpahkan. Orang yang menuntut darah seseorang untuk ditumpahkan tanpa alasan yang hak. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin asallahu ay yaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minan qatala mu'minan muta'ammidan." Semua dosa masih bisa diharapkan Allah akan mengampuninya, kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau orang mukmin yang sengaja membunuh mukmin yang lainnya. Dan diriwayatkan juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'minan faqtabaqa bi qatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin sedang ia bangga melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya ganti dan tebusan apapun. Dan juga dari Abu Darda dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman. Fa idza asaba daman haraman qalla." Seorang mukmin senantiasa menjadi mu'nik. Mu'nik artinya yaitu dia cepat dan bersegera berjalan menuju amal soleh, yaitu dia punya gairah dan semangat di dalam beramal soleh, di dalam berbuat kebaikan. Itu artinya mu'nik. Selama ia tidak menumpahkan darah yang haram, menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Apabila ia telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, maka ia akan menjadi ballah. Ballah artinya terputusnya gairahnya dan menjadi lemah semangatnya untuk beramal soleh. Ya, dia akan mengalami masa-masa futur, yaitu penurunan iman. Dan juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballahu ayyaj'ala liqatilil mu'mini taubatan." Allah Subhanahu wa taala enggan menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu taufik baginya untuk bertaubat. Ya, seperti halnya seorang mubtadi' yang Allah Subhanahu wa taala tutup pintu taubat baginya, yaitu sulit baginya untuk mendapatkan taubat atau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha ihtajaza taubata sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalang taubat seorang mubtadi hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Ya, sama seperti di sini Allah Subhanahu wa taala enggan menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu taufik untuk bertaubat untuk bertaubat. Dan diriwayatkan juga dari Rifa'ah bin Shaddad Al-Qitbani, ia berkata, "Kalau bukan karena perkataan yang aku dengar dari Amr bin Hamaq Al-Khuzai, niscaya aku akan datangi Mukhtar. Aku mendengar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ammana rajulan ala damihi faqatalahu fa innahu yahmilu liwa'a ghadrin yaumal qiyamah." Barang siapa memberi jaminan keamanan atas jiwa seseorang, tapi ia malah membunuhnya, maka ia akan membawa panji khianat, liwa yaitu panji-panji pengkhianatan pada hari kiamat, yaitu panji-panji pengkhianat pada hari kiamat. Nah, hadis-hadis yang kita bacakan tadi atau yang kita sampaikan tadi berisi dapat kita simpulkan beberapa faedah, di antaranya adalah kerasnya pengharaman menumpahkan darah seorang mukmin atau darah seorang muslim tanpa hak dan menumpahkan darah manusia secara umum. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi yang dikehendakinya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat," yaitu surat Al-Furqan ayat 70. Ini berkonsekuensi, ayat-ayat ini berkonsekuensi bahwa dosa-dosa selain syirik itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis tadi di mana Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Demikian juga perkataan Rasulullah, "Lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Allah tidak akan menerima darinya ganti rugi ataupun tebusan apapun. Nah, tentunya dosa membunuh jiwa tanpa hak, dosa membunuh tentunya di bawah dosa syirik. Dan ayat dalam surat Al-Furqan secara jelas menyebutkan diterimanya taubat seorang pembunuh. Yaitu apabila seorang pembunuh bertaubat, maka diterima taubatnya. Lalu bagaimana cara menggabungkan antara keduanya? Sebagian ahli ilmu ada yang berpendapat bahwa hadis-hadis di atas berlaku bagi orang yang menghalalkannya, yaitu menghalalkan pembunuhan. Atau hadis-hadis tersebut merupakan peringatan dan ancaman keras. Dan ini agak muskil karena orang yang menghalalkan pembunuhan seorang mukmin, walaupun dia tidak membunuh, dia juga dihukumi kafir.
Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak melakukan dosa pembunuhan itu. Dan kalau dia lakukan, maka ini adalah satu yang lebih besar lagi. Nah, sebagian ulama lainnya mengatakan membawakan hadis-hadis tersebut atas orang yang tidak bertaubat. Adapun apabila ia bertaubat, maka orang yang bertaubat dari dosa tentu terbebas ya dari dosa tersebut. Ya, seperti halnya orang yang tidak berdosa. Demikian. Jadi dapat kita katakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni atau enggan untuk menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin, itu dibawakan kepada makna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya taufik untuk bertaubat, ya, tidak memberinya taufik untuk bertaubat, tidak membuka pintu taufik baginya untuk bertaubat. Ya, sama halnya atau kasusnya dengan seorang ahli bid'ah yang Allah Subhanahu wa taala halang. Allah Subhanahu wa taala tutup baginya pintu taubat hingga dia sulit untuk bertaubat. Demikianlah dua dosa ini, yaitu bid'ah dan membunuh manusia tanpa hak, ya, membuat pelakunya sulit untuk bertaubat. Kalau kita cermati hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Darda dan Ubadah bin Samit tadi, yaitu yang berbunyi, la yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman fa idza asaba daman haraman ballah, yaitu seorang mukmin senantiasa punya gairah untuk beramal soleh dan menjadi soleh selama tidak menumpahkan darah yang haram, tidak membunuh manusia tanpa hak. Nah, apabila ia melakukan itu, maka ia akan menjadi ballah. Ballah artinya orang yang sudah tidak punya semangat dan gairah untuk beramal soleh. Artinya dia telah mencapai titik futur yang sangat parah. Hingga ya, kemungkinan untuk mendapatkan taufik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin tipis, semakin kecil. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita agar tidak terlibat di dalam masalah darah, hutang darah terhadap manusia. Karena inilah bab muamalah yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima." Bahwa perkara pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah berkaitan dengan masalah darah. Ya. Masalah pertama atau kasus pertama, permasalahan pertama yang akan diadili di antara manusia nanti pada hari kiamat adalah masalah darah. Maka kalau kita bisa melepaskan diri kita dari hutang piutang di dalam masalah darah ini, maka hendaklah kita menjadi orang tersebut, yaitu kita bertemu Allah Subhanahu wa taala tanpa terlibat hutang darah dengan manusia lainnya, dengan orang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalul abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Sesungguhnya seorang hamba senantiasa mendapat kelapangan di dalam agamanya selama ia tidak tertimpa ataupun tidak menimpa dirinya daman haraman, yaitu hutang telah menumpahkan darah yang haram untuk dibunuh. Artinya selama dia tidak terlibat yang namanya pembunuhan manusia tanpa hak, membunuh manusia tanpa hak. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu Nabi memperingatkan kepada kita, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu nanti menjadi kafir peninggalku, yaitu sebagian dari kamu menebas leher sebahagian yang lainnya. Demikian ikhwan fillah. Karena urusan membunuh manusia, apalagi seorang mukmin, ini adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqatlu mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya." Laqatul mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Ya, terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada musnahnya atau hilangnya dunia. Ya, jadi ini menunjukkan besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa membunuh seorang mukmin
tanpa hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersikap warak terhadap darah saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Demikian juga darah orang-orang yang tidak halal ataupun haram untuk ditumpahkan. Nabi mengatakan al-kabair, termasuk dosa-dosa besar itu adalah al-israku billah wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa hak, dan bersumpah palsu. Demikian ikhwan fillah. Bahkan bukan hanya darah seorang mukmin, darah seorang kafir muahid, yang kafir yang telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin dan terlindungi darahnya, juga haram untuk ditumpahkan. Dan Rasulullah SAW telah memberikan ancaman yang berat bagi orang-orang yang membunuh kafir muahid, sementara ia tidak halal untuk ditumpahkan darahnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Amr, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahidan lam yurih raihatal jannah wa inna raihataha la tujad min masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh kafir muahid, ia tidak akan mencium wanginya sorga atau aroma sorga. Padahal sesungguhnya wanginya sorga itu dapat dicium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Demikian Jadi artinya ia akan dijauhkan dari sorga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mencium aroma sorga, padahal aroma sorga itu sudah tercium selama 40 hari atau 40 tahun perjalanan. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hendaklah seorang mukmin itu berhati-hati terhadap darah saudaranya sama kaum muslimin dan darah orang-orang yang haram untuk dia tumpahkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seorang itu walaupun dia tidak melakukan pembunuhan itu, tapi dia punya niat, punya tekad untuk membunuh, maka ia akan terkena dosa yang sama. Nabi mengatakan idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang-pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Nah, wahai Rasulullah, yang membunuh sudah jelas. Lalu bagaimana yang dibunuh, yang terbunuh? Maka Nabi mengatakan li'annahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena dia bermaksud dan berniat untuk membunuh temannya itu atau saudaranya itu, lawannya itu. Nah, demikian. Dia haris, yaitu dia juga punya punya niat yang kuat untuk membunuhnya, dan dia sudah melakukannya dengan memegang senjatanya dan bersiap-siap membunuhnya. Hanya saja ia kedahuluan dan dibunuh oleh lawannya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan ancaman yang berat bagi orang-orang yang terlalu gampang untuk menumpahkan darah saudaranya sama muslim. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di dalam sebuah hadis ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan bagaimana haramnya membunuh jiwa yang telah muslim, yang telah muslim, artinya yang telah masuk Islam, yang telah menganut Islam, walaupun dia baru masuk Islam, atau zahirnya muslim, meskipun ada hal-hal yang mencurigakan padanya, ia tetap tidak boleh ditumpahkan darahnya. Diriwayatkan dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda jika aku bertemu dengan seorang laki-laki kafir, lalu kami pun berkelahi, yaitu beradu pedang, bertempur, hingga ia berhasil menebas hingga putus sebelah tanganku dengan pedangnya. Namun kemudian ia terdesak ke sebuah pohon dan dia mengatakan, aku masuk Islam. Yaitu dia masuk Islam, dia bersyahadat. Apakah aku boleh membunuhnya? Setelah ia mengatakan perkataan itu, ya Rasulullah, maka beliau menjawab, la taqtulhu, jangan kamu bunuh dia. Aku katakan, Al-Miqdad bin Aswad mengatakan,
"Ya Rasulullah, ia mengucapkan perkataan tersebut setelah ia menebas sebelah tanganku." Maka Rasulullah kembali menjawab, "La taqtulhu, jangan kamu bunuh dia. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala." Jika kamu lakukan juga, yaitu kamu bunuh dia, berarti kedudukanmu sama dengan kedudukannya. Berarti kedudukannya sama dengan kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya. Dan kedudukanmu sama dengan kedudukannya sebelum ia mengucapkan ucapan tersebut. Sebelum ia mengatakan perkataannya itu. Artinya apa? Berpindah posisi atau berpindah kedudukan. Engkau bisa menjadi kufur seperti ya, sebelum ia mengucapkan kalimat itu. Dan ia adalah muslim, ya sebagaimana engkau sebelum membunuhnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Dan para pendengar yang budiman, bagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya mengingatkan kepada para sahabat dan kepada umatnya tentang larangan keras membunuh seorang yang telah zahirnya dia menyatakan sebagai seorang muslim. Nah, demikian. Ya, ini pernah menimpa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengirim kami, ya, untuk kepada salah satu suku dari Bani Juhainah, maka kami pun menyerang kaum tersebut di pagi hari. Aku dan seorang laki-laki Ansar mengejar salah seorang dari mereka. Nah, ketika ia tidak dapat lagi berkutik, ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Lalu mendengar kalimat tersebut, laki-laki Ansar itu menghentikan serangannya. Namun aku yaitu Usama bin Zaid langsung menikamnya dengan tombakku hingga tewas. Nah, ketika kami kembali ke Madinah, kisah tersebut atau peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, "Ya Usama, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?" Maka aku menjawab, "Ya Rasulullah, ia mengucapkannya karena ia takut dibunuh." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kamu bunuh dia setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Maka beliau terus mengulang-ulang kalimat tersebut hingga aku berkhayal kalau seandainya pada saat itu aku belum masuk Islam, ya, atau pada saat itu baru pada saat itulah aku memeluk Islam. Jadi demikian ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan ini ya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat membekas ya kepada Usama bin Zaid hingga beliau, yaitu Usama bin Zaid, ya tidak pernah terlibat di dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin sudah peristiwa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar bertaubat dari dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi wajib kita untuk menilai dan memandang seseorang itu menurut zahirnya. Dan kita dilarang meneliti ataupun menelusuri apa yang ada di dalam batinnya. Nah, kalau ia zahirnya sudah muslim, maka kita dilarang untuk membunuh jiwanya. Nah, dan apabila ada sesuatu yang menunjukkan masuknya seseorang ke dalam Islam, baik maupun dari ucapannya maupun perbuatannya, maka telah haramlah darahnya. Yaitu telah terpeliharalah darahnya, ya kecuali dengan haknya, ya kecuali dengan alasan yang hak untuk ditumpahkan darahnya. Nah, demikian. Dan barang siapa melakukan pembunuhan tersebut, ya sementara ia mengetahui keharamannya, maka ia berhak dijatuhi hukuman qisas. Ya. Nah, apabila ia tidak mengetahui hukumnya, maka ia wajib membayar tebusan. Nah, demikian ikhwan fillah, yaitu diyat. Nah, ya, demikianlah ikhwan fillah ya, beberapa hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bagaimana ya beratnya dosa ya orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Bukan hanya dosa seorang mukmin atau seorang darah seorang mukmin ataupun seorang muslim, bahkan darah orang-orang di luar muslim atau di luar Islam yang telah dilindungi darahnya oleh Islam, itu juga tidak boleh dibunuh ataupun ditumpahkan darahnya tanpa alasan yang hak. Ya, seperti ya hadis yang kita bacakan tadi dan juga hadis yang berbunyi, "Ala wa man qatala nafsan mu'ahidatan laha zimmatullah wa zimmatu rasulih faqad akhfara zimmatullah wa la yurih raihatal jannah wa inna rihaha la yujad min masirati 50 kharifan." Ingatlah, barang siapa yang membunuh jiwa yang telah dipelihara
yang telah terikat perjanjian dan telah dilindungi oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah melanggar perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga itu sudah dapat dicium dari perjalanan selama 50 tahun. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi itulah dia. Mudah-mudahan ya kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlindungi dan terhindar dari dosa hutang darah ini ataupun dosa membunuh jiwa tanpa hak, ya, karena ini merupakan salah satu dosa besar yang bisa menjadi ganjalan bagi seorang manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya hutang darah ini adalah masalah pertama ataupun kita katakan permasalahan pertama atau persoalan pertama yang akan diadili di antara manusia nanti pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat nanti. Nah, itulah dia dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat yang disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab untuk di kesempatan 15 menit ke depan, Ustaz, ya. Di kesempatan yang pertama kami akan pertanyaan dari Pak Budi di Bekasi yang mengirim pertanyaan melalui pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimanakah membunuh yang dibolehkan dengan cara yang hak yang tadi Ustaz jelaskan bahwa kita tidak boleh membunuh kecuali dengan yang hak. Mohon penjelasan dari yang hak ini yang bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam hadis beliau, yaitu yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi. Ya. Yang dibunuh karena telah membunuh jiwa yang lain, yaitu qisas. Ya, darah dibayar dengan darah. Ya, orang yang telah membunuh, maka hukumnya di dalam Islam, ya, hukum hududnya adalah diqisas. Ya, yaitu dibunuh juga. Nah, itulah dia perkara pertama, yaitu dia boleh ditumpahkan darahnya karena dia telah menumpahkan darah orang lain. Nah, kemudian az-zina ba'dal ihsan. Ya. Dia berzina setelah dia menikah. Yaitu hukumnya dirajam. Ya, hukumnya dia dirajam. Nah, kemudian ya al-murtad, orang yang mengganti agamanya. Orang yang mengganti agama atau menukar agamanya, yaitu murtad. Ya, keluar dari Islam dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Ya, Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Nah, demikian. Nah, itulah dia, ya, seorang jiwa itu boleh dibunuh karena alasan-alasan yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ya, dan tentunya ya kafir harbi yang memerangi kaum muslimin atau siapa saja membantu kaum muslimin untuk memerangi kaum muslimin, maka darahnya boleh ditumpahkan. Nah, demikian. Ya. Baik, jazakallahu khairan jawabannya. Dan berikutnya dari pesan singkat kembali dari saudara Urwah yang bertanya, ya Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang mempertahankan hartanya kemudian terjadi pembunuhan terhadap perampok yang akan merampas harta? Apakah demikian juga termasuk hal dosa yang dilarang atau bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, membela harta dan jiwa, ya, hingga dia terbunuh atau membunuh, ya, dia tentunya tidak terkena hudud, ya, karena dia dibolehkan untuk membela jiwanya. Ya, misalnya seorang diancam jiwanya, kemudian dia melawan dan dia menumpahkan darah orang yang mengancam jiwanya itu, maka tidak ada hudud atasnya. Nah, kemudian juga apabila dia terbunuh maka dia terhitung syahid, ya. Man qatala duna irdihi wa malihi, ya, fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya ataupun kehormatannya, maka ia tergolong syahid. Nah, dan apabila ia dalam membela diri itu dia terpaksa atau ya harus membunuhnya, ya maka tidak ada hudud atasnya.
Ya, secara syar'i dia tidak berdosa, ya, dia tidak terkena hudud atau tidak terkena dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Misalnya ada orang yang masuk ke dalam rumah kita ingin merampas harta kita dan menodong kita dengan senjatanya, lalu kita melawan dan membuat orang itu terbunuh, maka ya tidak ada hudud atas kita, dan apabila kita terbunuh maka kita terhitung syahid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian kita angkat dari telepon saja di kesempatan pagi ini. Ada Pak Alim di perjalanan saat ini. Silakan Pak. Halo. Ya, terputus tampaknya. Kita angkat kembali di 0218236543. Halo. Ya. Ya, dengan Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Pak Alim ya. Salim. Pak Salim, silakan Pak. Ya, di jalan Ustaz. Silakan. Ya. Ana mau tanya bagaimana sikap kita melihat kejadian yang dialami para sahabat yang pernah terjadi perang persaudaraan ya, perang saudara ya di antara mereka. Iya. Sikap kita yang benar tuh bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Tadi ada kita sampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari riwayat dari Abu Bakrah, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima al-qatil wal maqtul finnar. Jika bertemu dua muslim dengan pedang keduanya, ya, lalu al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Ya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena ia juga bermaksud untuk membunuh ya musuhnya ataupun lawannya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya, maksud dari hadis ini. Qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah, hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil. Nah, ini berlaku apabila keduanya ya bukan berperang ataupun saling membunuh ala ta'wil, karena ta'wil. Innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma aw asabiyatin aw talabid dunya aw ri'asah aw uluwin. Namun keduanya itu saling membunuh karena permusuhan antara keduanya, ya, karena fanatisme, ya, karena mengejar dunia atau karena mengejar kedudukan ataupun mengejar kehormatan dan sejenisnya. Nah, apa yang terjadi di antara sahabat, ya, mereka terlibat di dalam peperangan yang terjadi di dalamnya pertumpahan darah. Mereka berperang atau mereka melakukan itu karena ijtihad masing-masing, ala ta'wil. Ya, masing-masing beristihad, dan istihad mereka adalah istihad yang sah karena mereka adalah para mujtahid yang apabila beristihad benar maka dapat 2 pahala, dan jika beristihad salah maka dapat 1 pahala. Ya, maka mereka tidak masuk dalam hadis yang kita bacakan tadi karena mereka yaqtatilani ala ta'wil. Ya, mereka para sahabat itu berperang ala ta'wil. Ya, karena ta'wil, dan itu maksudnya adalah ya masing-masing kedua belah pihak menganggap mereka berada di pihak yang benar berdasarkan istihad mereka masing-masing. Namun kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih dekat pada kebenaran istihadnya daripada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun kita harus menahan diri dari mengomentari apa yang terjadi di antara para sahabat, karena itu adalah hasil dari istihad mereka, itu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Nah, demikian. Namun hadis yang kita bacakan tadi, apabila keduanya saling membunuh, ya, saling berperang, saling menumpahkan darah, ala adawatin bainahuma, karena permusuhan di antara keduanya, ya, bukan disebabkan istihad dalam urusan din, ya, atau asabiyatin, atau karena membela fanatisme golongan atau daerah, ya, atau fanatisme yang lainnya, atau karena urusan dunia, untuk mengejar dunia atau harta, atau untuk mengejar pucuk kepemimpinan, atau mengejar kekuasaan atau riasa, atau untuk mengejar ulu, untuk mengejar kedudukan yang tinggi. Ya, nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi keluar di dalamnya orang yang saling membunuh karena takwil tadi, ya, dan orang yang mempertahankan dirinya, mempertahankan kehormatannya seperti yang ditanyakan sebelumnya tadi. Nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Terima kasih. Kemudian kita masih ada waktu tadi ya di kesempatan 10 menit ke depan. Ada Pak Iwan di Mampang, Jakarta Selatan yang sudah masuk melalui telepon. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Ustaz, jadi saya dulu pernah kejadian bahwa saya punya istri itu selingkuh dengan seorang kafir gitu Ustaz.
Itu boleh nggak seorang kafir itu saya bunuh gitu loh? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, itu berkaitan dengan pelaksanaan hukum hudud ya. Pelaksanaan hukum hudud ini harus diserahkan kepada waliul amri. Kita tidak boleh bertindak sendiri untuk melaksanakan hukum qisas, rajam dan sejenisnya. Pelaksanaan hukum ini harus diserahkan kepada waliul amri. Ya, kepada pemerintah yang berwenang untuk melakukan ataupun melaksanakan ya hukum tersebut. Ya, karena kita tinggal di negeri yang berdaulat, ada pemerintah, mereka lah yang berhak untuk menjalankan hukum-hukum itu. Nah, pasal apakah mereka melakukannya atau tidak, melakukan hukum itu atau tidak, itu adalah urusan mereka. Itu adalah tanggung jawab dan yang menjadi tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selaku rakyat ya tidak boleh melakukan tanfizul hukum. Ya tidak boleh melaksanakan hukum-hukum tersebut ya secara pribadi atau perorangan. Nah, itu dilarang. Ya tidak boleh jawabannya. Nah, diserahkan kepada waliul amri yang berwenang untuk melakukannya. Nah, demikian ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, dalam kesempatan ini ikhwani fiddin, para hadirin yang berbahagia, perlu kita ingatkan sekali lagi ya. Jadi tidak boleh bagi rakyat untuk melakukan hukum hudud sendiri. Ya, termasuk di dalamnya adalah mengadili perampok ataupun pencuri hingga tewas, ya, dihakimi ramai-ramai, ya. Pengadilan jalanan, ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, seorang muslim tidak boleh terlibat dalam aksi-aksi seperti ini. Ya, itu termasuk menumpahkan jiwa tanpa hak. Ya, hati-hati. Karena kita banyak dengar ya di negeri kita ini itu diadili oleh massa ya hingga mati atau tewas pencuri ayam, pencuri sepeda motor. Padahal dalam Islam sendiri hukum mencuri itu tidaklah sampai dibunuh jiwanya seperti itu. Nah, demikian ya khonifidin. Jadi harus hati-hati, janganlah kita terlibat di dalam menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak atau menumpahkan darah siapa saja tanpa hak. Nah, demikian. Taib, jazakallah khairan jawabannya. Dan kemudian kita angkat pertanyaan yang berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara bertobat untuk orang yang telah melakukan zina. Karena masa lalunya itu sangat suram dan karena masa lalunya itu pernikahannya jadi terhalang. Dan bagaimana cara untuk bertobat dengan yang sebenar-benarnya sehingga waktu pernikahannya itu nggak jadi kafal. Baik. Untuk masa depannya nanti. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, untuk dosa zina ya, tentunya dosa yang besar nanti akan kita bahas secara khusus setelah kabirah yang berikut pada kabirah yang berikutnya ya. Ya, dosa-dosa besar yang berikutnya nanti. Ya, tentunya untuk kondisi sekarang ini ya, di mana ya secara hukum hudud dosa zina itu apabila dia belum menikah maka dicambuk 80 kali ya. 100 kali. Nah, apabila dia sudah menikah maka hukumannya adalah dirajam. Namun jika hukum itu tidak dijalankan, maka kewajiban atas siapa saja yang jatuh dalam dosa zina ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jadi kewajiban saudari adalah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syarat-syarat taubat, yaitu yang pertama yaitu menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukannya di kemudian hari. Yang ketiga adalah ya segera meninggalkan dosa tersebut, yaitu tidak melakukannya. Ya, dan tidak tidak melakukannya kembali, ya. Dan tidak melakukan al-ikhla' anid dzambi, yaitu mencabut diri dari dosa tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah dan para pendengar yang budiman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang kita bacakan tadi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan akibat dari dosa-dosanya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Tapi ada pengecualiannya. Illa, kecuali man taba, orang yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihah. Kemudian mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh.
Maka apa hasilnya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi pahala-pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, apabila kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang memenuhi 3 syarat taubat tadi. Kemudian mengiringinya dengan iman dan amal soleh. Kita beriman dan beramal soleh. Rajin menuntut ilmu karena sebab kita jatuh dalam perbuatan dosa tersebut adalah karena kita jauh dari ilmu, iman dan amal soleh. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala-pahala. Para ulama menjelaskan maksudnya ada 2. Yang pertama adalah Allah akan ganti perbuatan buruk kita menjadi perbuatan baik. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan ganti dosa-dosa itu menjadi pahala-pahala. Catatan-catatan dosa itu berubah menjadi catatan-catatan pahala. Itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat dan mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Sesungguhnya setiap bani Adam pasti berbuat salah dan sesungguhnya sebaik-baik hamba yang bersalah adalah yang segera dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Ustaz beserta keluarga. Ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita? Silakan Ustaz. Demikian para pendengar yang budiman, para hadirin yang berbahagia, kajian kita pada pagi ini yaitu dosa besar yang kedua, membunuh jiwa tanpa hak. Ini merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam banyak ayat dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis yang kita bacakan tadi. Dan dosa ini adalah dosa yang kita katakan sulit bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat bagi orang yang telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Yaitu sulit untuk mendapatkan taufik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hilang gairah dan semangatnya untuk berbuat baik dan akan jauh dia dari dari amal saleh. Demikianlah maka dari itu kita ingatkan kepada para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang budiman untuk tidak terlibat di dalam menumpahkan darah tanpa hak ini. Karena ini adalah dosa yang berat nanti di hari kiamat, karena ini adalah yang pertama kali diadili pada hari kiamat, yaitu mengenai masalah dima ini, yaitu kasus yang berkaitan dengan darah hutang darah. Ini adalah suatu perkara yang berat nantinya pada hari kiamat. Nah, dalam kesempatan ini juga tidak lupa saya ingatkan bahwa pembunuhan di dalam Islam itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah membunuh dengan sengaja. Nah, ini tentunya tingkatannya sangat berat, membunuh dengan sengaja. Kemudian yang kedua membunuh tidak sengaja. Ini tentunya lebih ringan, misalnya kita tanpa sengaja membunuh sebuah jiwa, Kemudian yang ketiga, ini yang samar-samar, yaitu mirip tidak sengaja. Mirip tidak sengaja. Saya contohkan di jalan raya saja misalnya di jalan raya saja. Ini 3 jenis pembunuhan ini bisa terjadi. Misalnya seorang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan dia sadar bahwasanya dengan kecepatan itu atau dengan sikapnya yang ugal-ugalan itu bisa menumpahkan darah orang lain. Dia terobos lampu merah misalnya. Dia terobos lampu merah lalu dia menabrak seseorang hingga mati. Maka ini tergolong menumpahkan darah mirip tidak sengaja. Nah, kalau dia sengaja misalnya menabrakkan seseorang, kendaraannya kepada seseorang, maka ini adalah pembunuhan sengaja. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia telah mematuhi seluruh peraturan lalu lintas, lalu ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas, dia tabrak. Ini adalah pembunuhan murni tidak sengaja. Jadi di jalan raya saja 3 jenis pembunuhan ini bisa terjadi. 3 jenis tertumpahnya darah ini bisa terjadi. Jadi hendaklah kita harus berhati-hati dan senantiasa waspada. Kalau bisa jangan sampai kita terlibat hutang darah dengan siapapun.
Ya, nah karena itu urusannya akan menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hutang di dalam masalah darah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.